Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Prof. Imam kan tadi disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu begitu lengkap ya, tentang apa saja ada di situ. Termasuk sekarang ini kan perubahan iklim yang luar biasa akibat apa ya istilahnya eksploitasi alam yang hancur-hancuran gara-gara sistem kapitalisme. Jadi pokoknya keruk aja semua. Sumber alam ini dikeruk, batu bara dihabisin, minyak dihabisin ini, dan kemudian menjadi energi yang luar biasa, dan akibatnya kan kerusakan alam, pemanasan global, ujung-ujungnya itu gitu. Dan itu katanya mengurangi O2, dan nanti kita kiamat bareng-bareng. Menurut Islam gimana itu? Al-Quran itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya agama Islam ini kan, Islam ini tidak hanya sekedar agama, Mas Habib, tapi kan juga disebut peradaban. Gitu ya. Peradaban. Islam itu yang kita bicara Al-Quran, tidak hanya penciptaan manusia ini, tapi kan penciptaan alam semesta. Sampai prosesnya itu dijelaskan dari mana asalnya alam, dari mana asalnya alam ya. Dimulai dari yang ada terlebih dulu itu kan Allah, Mas Habib ya. Lalu Allah mendahirkan cahayanya. Nur itu. Ya, nur Allah itu. Lah nur Allah itulah, dari nur Allah itulah maka diciptakan 4 hal. Bumi yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, lalu mukmin, itu mukmin, mukmin ini. Jadi 4 hal ini yang ada terlebih dahulu itu, Mas Habib. Nah ini kalau diceritakan hanya 10 menit tidak akan bisa itu kan, tidak akan cukup itu kan. Lah tetapi lalu dari mukmin itulah diciptakan jagat raya ini, Mas Habib. Jagat raya itu tadi kita katakan ada 4 unsur tadi. Ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Dalam diri kita ini ya ada 4 unsur itu. Dalam dunia besar juga ada 4 unsur itu. 4 unsur itu. Nah itu. Nah, 4 unsur ini itulah digunakan untuk menciptakan alam raya itu. Mulai dari bumi dan juga langit. Di antara langit dan bumi. Planet itu ya dari 4 unsur itu, Mas Habib. Yang 4 unsur itu ada juga pada tubuh kita ini. Yang ada pada tubuh ini. Hanya lalu penjelasannya tidak sampai kepada hal-hal yang detail, Mas Habib. Tetapi hal-hal yang sifatnya global. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan Allah menjelaskan penciptaan langit dan bumi kan itu kan, penciptaan langit dan bumi, berapa masa diciptakan dalam 6 masa kan begitu. Jelas sekali. Dan juga seisinya itu. Langit dan seisinya. Langit, bumi dan seisinya. Tentu kan di situ ada laut, ada angin, ada apa gunung-gunung, ada apa namanya tanah gitu kan, ada api ya. Yang 4 unsur ini semuanya itu. Di situ. Nah, tapi lalu sampai bagaimana ini hal-hal yang detail-detail itu kan kita dikasih bekal namanya akal. Bagaimana lalu untuk meneliti. Quran tidak akan mungkin lalu menceritakan itu sampai yang sedetail-detailnya itu. Tapi kalau kita misalnya melihat dari aspek diri kita sendiri itu, Mas Habib. Yang saya kadang-kadang menjadi apa namanya, menjadi kok sedemikian jelas ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita kaitkan misalnya dalam agama lalu sholat misalnya, Mas Habib ya, itu kita diwajibkan 5 kali sehari semalam sholat. Itu ternyata organ tubuh yang ada di dalam dada kita ini juga 5
5 jenis. Mulai dari jantung. Jantung itu warnanya kan kemerah-merahan, Mas. Itulah maghrib. Waktu maghrib itu kan kita lihat suasana kan kemerah-merahan. Lalu gelap. Itu limpa. Limpa kita itu kan gelap. Gitu kan? Itulah Isya. Lalu putih kehijau-hijauan. Itu pagi itu loh. Itu empedu. Lalu siang jam 12, jam 1 itu kan putih. Itulah ginjal. Ginjal itu kan putih. Lalu kemudian kuning. Kuning itu apa? Paru. Paru itu kuning. Itulah asar. Asar itu kan kuning-kuningan itu. Kembali lagi ke merah. Jantung. Limpa hitam. Pedu apa namanya, sholat Isya, lalu subuh, lalu apa subuh itu adalah pedu, yang hijau, apa namanya keputih-putihan kan, lalu ginjal yang siang, duhur, lalu apa itu paru, yang kekuning-kuningan itu pada waktu asar. Kok seperti ini Mas Habib? Dan itu kalau dihubungkan dengan kesehatan gitu kan, orang yang selalu sholat tepat waktu, maka sehat. Jantungnya sehat. Kalau Aisyah tepat waktu, maka limpanya itu sehat. Lalu empedu itu kalau subuh, ya, ginjal itu dikaitkan seperti itu, perlu diteliti sebetulnya. Ada apa di situ itu? Antara alam dengan alam mikrokosmos dengan makrokosmos kok lalu menyambung. Ya, nyambung. Antara mikrokosmos dengan makrokosmos kok itu lalu nyambung. Itu kan perlu diteliti lebih jauh. Lebih jauh. Nah, nanti kalau misalnya tentang iklim ya, misalnya perubahan iklim itu kan memang bergeseran antara bumi, ya, bulan, lalu apa namanya matahari itu kan bergeser itu kan mengakibatkan mana sebelah mana yang panas sehingga lalu darah ringan, lalu yang berat lari kan bisa itu seperti itu dikembangkan itu. Tapi di samping itu ada dalam Al-Quran banyak. Banyak sekali. Yang larangan-larangan merusak alam. Yang merusak alam ini, yang merusak alam itu manusia itu ini memang sumber kerusakan itu adalah di manusia. Awal-awalnya kan sudah ada perjanjian itu. Iya, jadi sumber kerusakan semua itu ada di manusia. Menurut Al-Quran. Karena itulah maka di dalam diri manusia itu ada unsur-unsur perusak, ada unsur-unsur yang menyelamatkan. Unsur perusak itu manusia itu. Manusia itu punya sifat. Allah hawa, nafsu, dunia, setan. Itu manusia. Karena itulah manusia yang di dalam Al-Quran disebut insan itu. Insan. Disebut insan, disebut anas, disebut al-basar, disebut bani Adam. Itu tidak ada yang punya konotasi positif. Negatif semua. Innal insana li rabbihi lakanut. Ya, insan itu kepada Tuhan saja ikan. Innal insana layatgho. Insan itu selalu berlebih-lebihan melampaui batas. Nah, itu eksplorasi alam. Eksplorasi itu melampaui batas. Itu ciri khas manusia. Selalu berlebihan. Berlebih-lebihan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Sudah punya apa harta sekian banyak masih mengeluh. Sudah dikasih kebahagiaan masih mengeluh lagi. Gitu. Di sana dikatakan tatkala dapat kesusahan dia apa namanya merasa ini, tapi kalau kaya nanti bakhil gitu. Innal insana lafi khusrin, selalu merugi. Lazulmun mubin. Dolim yang nyata, doluman jahula, dolim tapi jahil. Doifa, lebek. Kafuro, jidala, suka berbantah itu manusia itu. Itu sekian buahnya itu kalau disebut insan itu selalu konotasi jelek, kecuali satu. Ialah di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Belum ingkem sudah sumarodatnahu asfala safilin, akan kembalikan kepada yang serendah-rendahnya. Itu manusia itu.
Jadi manusia itu kalau Memang menggunakan sifat-sifatnya merusak alam ini. Merusak alam. Nah, maka lalu di dalam ini untung ada yang namanya yang datang dari Allah tadi, yang langsung, yang ditiupkan oleh Allah langsung. Ruh itu tadi, ruh itulah punya 4 sifat, sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Yang positif. Yang positif. Maka beragama ini sesungguhnya adalah hendaknya iman itu memimpin manusianya ini loh. Jangan manusia memimpin imannya. Jangan lalu hawa nafsu dunia setan itu memimpin iman yang sidik, amanah, tabligh, patonah. Tapi hendaknya dengan beragama itu kebalikannya. Tidak bisa sifat-sifat negatif itu dihilangkan, tidak bisa. Hanya harus dipimpin. Yang mimpin itu adalah iman. Yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Agama datang itu sebetulnya membawa dalam rangka membawa bagaimana pada diri manusia yang punya 2 kekuatan itu imannya memimpin hawa nafsu dunia setan itu. Yang berhasil hawa nafsu dunia setan yang berhasil dipimpin oleh imannya itulah namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah damai karena sudah bisa berhasil dipimpin oleh imannya. Itu seperti itu. Yang tidak melakukan kerusakan. Dan itulah manusia yang sebenarnya sempurna untuk melestarikan alam ini. Dengan alam. Karena itu sebetulnya tidak cukup hanya lalu harus lewat peraturan-peraturan itu. Sebab nanti kalau ada peraturan dilanggar, maka juga dilanggar oleh manusia. Jadi manusia itu kalau ada peraturan maka dia akan ngakali peraturan. Karena itu ada peraturan seperti apapun tidak akan berhasil. Padahal sudah ada polisi, sudah ada jaksa, sudah ada hakim, sudah ada irjen, sudah ada inspektorat, sudah ada pengawas eksternal, ada pengawasan internal. Maka yang harus diperbaiki itu adalah yang ada usaha untuk memenangkan sifat-sifat iman ini akan bisa menjinakkan sifat-sifat manusia itu tadi. Ya bolehlah ada peraturan, tapi peraturan tidak akan efektif kalau tidak ada agama. Tapi karena itu maka agama itu betapa pentingnya untuk membangun kehidupan itu yang damai seperti ini. Tanpa agama tidak akan mungkin. Tapi juga harus dipahami bagaimana agama bisa menjadikan iman itu kokoh. Sehingga memimpin hawa nafsunya. Tidak cukup lalu hanya sekedar membaca buku, membaca kitab-kitab, memperbanyak ini kalau tidak melakukan sesuatu. Ya kan? Seringkali orang tidak bisa membedakan antara statement, gitu kan? Dan lalu juga apa yang dilakukan teratas statement ini. Beda. Jadi misalnya saya bilang, Mas Habib agar sehat, tolong jangan telat makan ya. Dan kalau makan jangan banyak-banyak, nanti tambah sakit. Gitu. Oh iya, gitu kan. Ketika di rumah, Mas Habib, saya ke sana, sudah diamalkan Mas Habib. Sudah, gimana? Sudah baca 3 kali. Padahal ngamalkan itu bukan baca 3 kali saran saya itu, gitu loh. Tetapi langsung makan, gitu loh. Masih harus diajari lagi, gitu. Loh, bukan itu ngamalkannya itu. Ngamalkan itu, cari nasi, dimakan. Tapi jangan banyak-banyak. Itu namanya mengamalkan. Bukan lalu membaca 3 kali. Jadi dalam Al-Quran sebenarnya begitu lengkap ya, Pak. Komplit Mas Habib. Masalahnya itu terus rusaknya itu karena kapitalis. Karena itu kalau Quran itu yang diperbaiki dulu itu, agama itu adalah manusianya ini. Kalau manusianya itu sudah bagus ya, manusia di mana? Manusia itu yang ada di dalam dada itu Mas Habib. Itu sudah bagus, maka ekonomi jadi bagus. Politik jadi bagus. Lingkungan hidup menjadi bagus. Pendidikan menjadi bagus, semua menjadi bagus karena yang melaksanakan itu adalah karena itu gimana caranya? Saya biasanya menggunakan bahasa sederhana Mas Habib. Jangan mau diisi oleh manusia. Lalu diisi apa? Isin brand mukmin bilang. Jadi kalau itu jangan insan. Jangan insan. Insan itu tidak ada Mas Habib. Yang diseru untuk puasa tidak ada. Yang diseru untuk sholat tidak ada. Yang diseru untuk haji tidak ada. Diseru untuk sedekah juga tidak ada. Diseru untuk naik surga, masuk surga juga tidak ada. Itu yang diseru itu mukmin.
ketika insan itu sudah mi'raj menjadi mukmin, itulah. Nah, gimana menjadikan insan itu berubah jadi mukmin? Lewat sholat itu, Mas Habib. Karena itu sholat itu kan mi'rajul mukminin itu kan. Mi'rajnya Allah kan ke Sidratul Muntaha. Mi'rajnya mukmin itu ya sholat itu kan. Nah itu. Jadi sebetulnya kita bisa paham dan kita bisa mendapatkan solusinya sebetulnya. Bagaimana agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Iya, matur nuwun sangat Pak Imam. Assalamualaikum.